Hello kids, welcome to Star Kids MDC Jombang GKPB MDC Jombang. Nah, adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita dan bahagia ya. Nah, hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Meskipun ibadah kita belum bertatap langsung, tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut, adik-adik gak perlu sedih. Kita tetap bisa berjumpa meskipun melewati via online. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan adik-adik yang punya Instagram, jangan lupa untuk memfollow IG Star Kids MDC Jombang ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik menonton video ini untuk subscribe Star Kids MDC Jombang ya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau mengikuti ibadah dengan semangat, dengan sukacita. Pastikan adik-adik semuanya sudah mandi ya. Pastikan juga adik-adik sudah memakai baju yang rapi dan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, di saat kita memuji Tuhan, adik-adik harus berdiri. Adik-adik mengikuti gerakan yang kakak nanti berikan dan juga adik-adik duduk saat mendengarkan firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, tidak boleh lari-lari. Ketika ibadah berlangsung juga, adik-adik tidak boleh makan. Adik-adik juga tidak boleh minum. Nah, adik-adik, kita mau mengikuti ibadah hari ini dengan semangat dan sukacita, dengan sikap yang terbaik dari adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui via online. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama atau kakak adik-adik untuk mentransfer persembahan kalian ke nomor rekening yang ada di layar HP, di layar laptop, di layar TV adik-adik atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Pastikan hari ini adik-adik semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Nah, adik-adik selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sama Kak Silvi, Kak Jessica sama Kak Angel. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita doa, kita lipat tangannya, pejamkan mata. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah, kami akan memuji, melompat untuk Engkau. Berikan kami sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Harus tetap sukacita ya Kak, meskipun kita masih ibadah online. Ikutin gerakan Kak Jessica sama Kak Angel ya. Tepuk tangannya juga jangan lupa. Katakan hari ini. Boleh gandengan sama mama papa atau adik-adik atau kakak kalian. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk dong keluarganya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
rumah harus tetap semangat. Oke, kita yel-yel ya Kak, masih ingat? Masih dong, Harus Kak. tetap ingat. Oke, kita mau yel-yel dulu. Star Kids. Gue gitu loh. Kakak yakin kalian pasti bisa lebih kenceng. Udah sarapan di rumah ya. Sekali lagi Kak. Star Kids. Gue gitu loh. Wah, keren sekali adik-adik yang di rumah. Kalau aku ini kakak harus suruh kalian buat lompat, oke? Tepuk tangannya di atas kepala. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Siap-siap buat lompat. dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, oke adik-adik yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, duduk yang rapi, kita mau nyanyi untuk Tuhan sebelum kita firman. Juga adik-adik kita mau katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
adik-adik katakan ya, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau angkat suara kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai memuji-Mu, kami sudah selesai menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak Star Kids yang mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman dengan baik dan kami mau lakukan firman itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kakak leader juga yang menyampaikan firman. Tuhan yang berkati, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kakak leader. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik Star Kids yang ada di rumah, hari ini kakak sangat bahagia karena kakak bisa nyampein firman ke adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik gak perlu bersedih hati karena kita gak bisa bertemu secara langsung di gereja, tapi kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun masih dengan via online lewat YouTube kita. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik semangat ibadah hari ini, sukacita hari ini. Seperti ibadah minggu lalu loh, ibadah lewat Zoom kemarin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Yuk sama-sama kita mau berdoa, jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan yang menjagai kami dari awal hingga akhirnya, memberkati kakak yang akan menyampaikannya dan juga adik-adik yang ada di rumah sehingga mereka boleh dengar firman-Mu dengan baik dan mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita satu kisah. Kisah ini diambil dari mana? Diambil dari sini nih,
diambil dari Alkitab. Tahu nggak adik-adik, semua cerita yang ada di Alkitab ini berisi tentang Allah, berisi tentang kehebatan Allah, berisi tentang keajaiban Allah, berisi segala sesuatu tentang kebaikan Allah. Nah adik-adik, kakak mau cerita satu cerita. Nah cerita ini tentang suatu bangsa. Bangsa ini adalah bangsa Israel. Nah adik-adik, ada bangsa Israel. Dulu adik-adik, bangsa Israel ini tinggal di tanah yang namanya tanah Mesir. Nah dulu waktu itu Firaun itu adalah sebutan untuk raja yang ada di tanah Mesir. Nah adik-adik, dulu di tanah Mesir ini Firaunnya adalah Firaun yang baik hati. Tapi akhirnya Firaun yang baik hati ini meninggal adik-adik. Dan pada akhirnya Firaun yang baik hati ini digantikan dengan Firaun yang baru. Firaun yang baru ini adalah Firaun yang jahat, Firaun yang kasar, Firaun yang sangat jahat. Firaun melihat bangsa Israel tidak ngapa-ngapain. Pada akhirnya Firaun menjadikan bangsa Israel menjadi apa? Menjadi budak. Budak itu apa ya adik-adik? Budak itu statusnya lebih rendah daripada seorang pembantu yang adik-adik bisa temukan di rumah adik-adik mungkin, di rumah tetangga adik-adik mungkin, di tempat saudara adik-adik mungkin. Dia statusnya lebih rendah daripada seorang pembantu. Budak ini bangsa Israel dijadikan seorang budak. Budak bangsa Israel ini bekerja adik-adik dengan keras dari pagi sampai siang. Dari siang sampai malam. Nggak pernah berhenti bekerja. Mereka sangat sedih. Tahu nggak adik-adik? Ketika mereka nggak mau bekerja, tentara Mesir memukul bangsa Israel. Pada akhirnya bangsa Israel sangat sedih. Bangsa Israel meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan dengan cara apa? Bangsa Israel berdoa kepada Allah. Nah, adik-adik, akhirnya Allah mendengar apa yang menjadi doa bangsa Israel. Akhirnya Allah menyuruh satu orang untuk menolong bangsa Israel. Kira-kira siapa ya? Seseorang ini adalah Musa. Nah, adik-adik, akhirnya Allah menyuruh Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita mau baca ayatnya sama-sama ya. Mana Alkitabnya? Udah disiapin belum? Yuk sama-sama kita mau buka di dalam Keluaran, cari Keluaran. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kakak mau bacain untuk adik-adik yang ada di rumah. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Di sini dikatakan bahwa aku mengutus engkau. Aku siapa? Allah. Allah mengutus siapa? Musa untuk menghadap Firaun. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sudah nggak kuat lagi menghadapi Firaun. Bangsa Israel sudah sangat lelah. Mereka sudah lelah dijadikan budak untuk disuruh membangun bangunan yang besar. Disuruh untuk sesuai dengan keinginan Firaun. Bangsa Israel sangat lelah dan sangat sedih. Nah, pada akhirnya Musa menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa menghadap Firaun. Pada akhirnya Firaun mengatakan, tidak, bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Musa tidak lelah dan tidak patah semangat untuk datang kepada Firaun. Akhirnya adik-adik, Musa
datang kembali kepada Firaun. Akan tetapi Firaun tetap mengatakan apa? Tidak, bangsa Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi adik-adik, apa yang dikatakan Allah? Allah akan menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kalau Allah berkata ya, maka segala sesuatu yang terjadi adalah iya. Firaun yang berkata tidak bisa membantah Allah yang Allah berkata iya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, akhirnya Allah memberikan hukuman kepada tanah Mesir, kepada bangsa yang ada di Mesir. Kira-kira apa ya hukumannya? Allah memberikan 10 hukuman. Banyak banget ya 10 ya. Iya adik-adik, 10 hukuman. Nah, 10 hukuman ini disebut dengan tulah. Disebut dengan apa? Tulah. Nah, tahu nggak adik-adik? Tulah yang pertama kira-kira apa ya? Tulah yang pertama, adik-adik perlu ingat, tulah yang pertama adalah, ini adik-adik bisa lihat. Air menjadi darah. Semua air yang ada di Mesir menjadi darah. Menjadi darah. Iya, ketika mereka mau minum, mereka nggak bisa minum. Karena air yang mereka mau minum menjadi darah. Mereka tidak bisa mencuci baju karena air yang mereka mau pakai menjadi darah. Nah, kita mau lihat ayatnya, kita mau lihat buktinya di mana? Di dalam Alkitab lagi. Kita mau buka di dalam Keluaran. Keluaran 7. Kita mau buka di Keluaran 7. Cari Keluaran 7. Ayat yang ke-19 sampai 21. Kakak mau bacain untuk adik-adik ya. Keluaran 7 ayat 19 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkanlah kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang ada di tanah di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang-orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan seluruh tanah Mesir ada darah. Wow, bukan kakak yang mengatakan, tapi di dalam Alkitab mengatakan bahwa seluruh air di tanah Mesir menjadi darah. Serem banget ya adik-adik, semua air menjadi darah. Kita mau lanjut kepada tulah yang kedua. Nah, tulah yang kedua kira-kira apa ya? Tulah yang kedua adalah katak. Katak, iya adik-adik, di Mesir banyak sekali katak. Ketika mereka mau tidur, di atas tempat tidur ada katak. Ketika mereka mau pergi ke dapur, di dapur ada katak. Ketika mereka mau pergi bermain, ketika di tempat bermain ada katak. Segala sesuatu, segala tempat penuh dengan katak. Kita bisa bayangin ya adik-adik, gimana kalau di tempat di mana-mana kita temukan katak? Juga serem kan ya? Iya, seram sekali adik-adik. Kita mau lanjut pada tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga kira-kira apa ya? Tulah yang ketiga adalah apa adik-adik? Nyamuk. Nah, siapa di sini yang pernah digigit nyamuk? Pasti ketika digigit nyamuk pasti
gatal-gatal, terus bentol-bentol. Mereka menghadapi itu semuanya. Semua orang yang di tanah Mesir mengalami tulah yang ketiga, banyak nyamuk. Mereka digigit nyamuk sampai bentol-bentol. Lalu adik-adik, kita lanjut kepada tulah yang keempat. Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Wah, lalat pikat banyak sekali ada di tanah Mesir adik-adik. Nah, yang berikutnya tulah yang kelima adalah apa adik-adik? Hewan-hewan ternak. Ini adik-adik bisa lihat semuanya pada mati. Dan tahu nggak adik-adik ketika Firaun melihat hal itu semuanya, Firaun tetap mengatakan apa? Tidak, bangsa Israel tidak boleh pergi dari tanah Mesir. Firaun jahat banget ya adik-adik, tidak boleh membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita mau lanjut pada tulah yang keenam. Nah, tulah yang keenam adalah penyakit bara. Penyakit bara. Penyakit bara itu seperti orang yang kena bisul. Tahu nggak bisul? Bisul itu bentol-bentol, benjol-benjol, dan di dalamnya itu berisi nanah. Serem sekali ya adik-adik. Itu rasanya pasti sakit sekali. Orang Mesir semuanya menderita terkena penyakit itu. Lalu adik-adik, kita mau bahas yang tulah ketujuh. Tulah ketujuh adalah hujan es. Hujan es? Iya, hujan es. Hujan es itu berbeda adik-adik dengan yang adik-adik lihat di TV. Bukan hujan salju. Beda sekali, hujan es itu adalah hujan es yang besar-besar. Hujan es turun dari langit. Mereka sangat kesakitan. Serem sekali ya adik-adik. Kita mau lanjut ke tulah yang ke-8. Tulah yang ke-8 adalah belalang. Belalang, iya, semua di tanah Mesir banyak belalang. Pertanian semuanya jadi rusak. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa makan. Semuanya terkena belalang. Lanjut kita kepada tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita. Nah adik-adik gelap, adik-adik pernah merasakan gelap yang sangat gelap ketika mati lampu? Ya seperti itu tulah yang ke-9, gelap gulita. Bangsa Israel melihat hal itu dan bangsa Mesir sangat nggak suka dengan hal itu. Tapi tahu nggak adik-adik, Firaun tetap mengatakan tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Lanjut kepada tulah yang ke-10. Nah, kira-kira tulah yang ke-10 apa ya? Tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Anak sulung adalah anak pertama. Pada zaman dahulu, anak sulung adalah anak yang sangat berharga. Anak sulung semua yang ada di tanah Mesir mati adik-adik. Sedih sekali adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Allah mengatakan akan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Allah memberikan 10 tulah ini untuk menolong bangsa Israel supaya Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah sanggup menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, bukan pada zaman dahulu aja Tuhan Allah mampu menolong bangsa Israel. Pada zaman sekarang Allah pun sanggup menolong adik-adik yang ada di rumah. Asalkan apa adik-adik? Asalkan kita meminta pertolongan kepada Allah. Asal kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, maka Allah akan menolong kita semuanya. Mungkin adik-adik yang di rumah merasakan ketika adik-adik gak bisa belajar.
Adik-adik kesulitan dengan ajaran yang diajarkan oleh guru kalian. Adik-adik meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan hikmat kepada adik-adik supaya adik-adik dimampukan untuk adik-adik bisa mengerti apa yang diajarkan guru kalian. Adik-adik harus percaya ketika adik-adik meminta dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan menolong adik-adik. Kakak pun juga merasakan di dalam kehidupan kakak loh adik-adik. Allah yang besar itu sanggup menolong kehidupan kakak. Ketika kakak meminta pertolongan sama Tuhan, meminta pertolongan sama Allah, Allah menjawab doa apa yang menjadi doa kakak. Kakak sangat bahagia karena Allah yang kita punya, Allah yang luar biasa itu yang sanggup menolong kita semua. Adik-adik mau lakukan hal itu, adik-adik harus meminta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik harus percaya bahwa Allah akan menolong adik-adik semuanya. Nah, adik-adik sekarang kita mau ayat hafalan. Kita 54, kita mau sama-sama buka ya. Mazmur 54, udah ketemu 54, ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi kita mau baca bareng-bareng ya. Supaya adik-adik bisa hafal dan di minggu terakhir adik-adik bisa rekam dan nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Adik-adik baca, kalau adik-adik ketika baca Alkitab, adik-adik baca, adik-adik hafalkan, supaya di minggu terakhir adik-adik bisa hafal dan adik-adik bisa rekam. Oke adik-adik, kita sudah selesai firman hari ini, sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menolong bangsa Israel. Kami juga yakin dan percaya Allah yang sama akan menolong setiap kami. Asalkan kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya yang percaya dan semangat bersama-sama mengatakan dengan kakak, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan dengan semangat yang lebih lagi. Bye-bye.